Emang boleh sarapan semahal ini? Halo, ketemu lagi di pendakian bersama kami. Oke, trip kali ini kita mau mendaki Gunung Lawu via Candi Ceto. Nah, ini perjalanan dari Jakarta, kita naik bus. Tapi di sisi lain ada juga teman kita yang motoran langsung dari Jakarta ke Ngawi. Sampai juga di Ngawi. Selamat datang di Ngawi. Orang Padang sampai di Ngawi. Jadi setelah ngaso sebentar dan beres-beres, kita langsung prepare menuju ke Candi Ceto. Nah, seperti biasa sebelum berangkat kita isi bensin dulu supaya nggak banyak berhenti-berhentinya. Nah teman-teman, Gunung Lawu itu kan gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Jadi ada beberapa alternatif yang bisa kita akses baik melalui daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Gunung Lawu itu sendiri adalah gunung berapi aktif yang ada di Indonesia dengan ketinggian 3.265 mdpl dan terletak di antara 3 kabupaten. Ada Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan yang ada di Jawa Timur. Dan akses yang kita ambil adalah via Candi Ceto. Sebenarnya kalau via Ngawi sendiri itu ada satu jalur yang baru dibuka, yaitu jalur Jogorogo. Tapi katanya jalur itu masih lumayan ekstrim dan vertikal banget ya, Sehingga kurang cocok untuk kaum yang gampang capek seperti kami. perjalanan dari Ngawi ke Candi Ceto itu memakan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit kalau tidak berhenti-berhenti. Pukul 15.17 kita sampai di base camp dan langsung berberes-beres. Jam 4 tepat kita udah beres berkemas, lanjut jalan. Cuacanya bagus, mudah-mudahan sampai puncak juga bagus. Sampai ketemu di puncak Lawu 3.200 berapa ya? Nah, dari base camp ke Posimaksi itu sekitar 5 menit jalan kaki. Nah, ini kita langsung bayar 20.000 per orang ya. Anjing. Salah. Kemarin kata Hendra katanya anjing. Kiu, anjing. Anjing. Anjing di mana? Si anjing emang. Baiklah, setelah kita mengobrol dengan anjing, kita mendengarkan arahan dari kakak pembina. Bukan, maksudnya mas-mas yang jaga Posimaksi. Jadi yang penting untuk kondisi fisiknya tetap dijaga. Aman, yang penting ikut paten dia. Kabut tebal, mungkin untuk jalur lebih susah untuk mencari. Itu ya. Terus untuk sumber air nanti di pos 3. Nanti kanan jalan ada pipa, ada keran yang bisa belajar, ya mas. Itu bisa pos 3, pos 5. Untuk terakhir Pak, jangan. Untuk camp itu. Terus untuk Pasar Dieng, sekali lagi untuk Pasar Dieng, hindari untuk trek malamnya. Estimasi waktu kurang lebih 30 menit. Tapi misalnya melebihi 1 jam, 2 jam nggak nyampe, nanti minta tolong untuk istirahat aja dulu di situ. Nanti kalau udah enakan bisa lanjut lagi. Trek untuk jalur pendakian laut ya, cukup. Oke deh, setelah selesai briefing, kita langsung lanjut perjalanan. Tapi seperti biasa sebelum kita memulai perjalanan, kita berdoa dulu supaya kita dilindungi dan sampai dengan tujuan dengan selamat. Dan kalau udah tengah malam, jangan memaksakan diri, selalu berdoa. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa mulai. Lawu. Cara.
Selesai berdoa, kabut tiba-tiba turun dan mulai gelap teman-teman. Dan setelah 5 menit kita melakukan perjalanan, langsung hujan gerimis dan kita langsung buru-buru pakai jas hujan. Perjalanan dari pos Simaksi menuju pos 1 itu kita akan melewati sekitar 1-2 kilo jalanan yang dicor. Jadi ya lumayan menguras tenaga gitu ya. Nah ini kita akan melewati tempat ibadah ya, kayak pemandian gitu. Dari Candi Ketek ke tempat pemandian ini sekitar 10 meter mungkin ya. Jadi sepanjang perjalanan dari pos Simaksi ke pos 1 itu cuacanya tuh berubah-ubah teman-teman. Sebentar hujan, habis itu berhenti, habis itu hujan lagi. Jadi kita memutuskan pakai jas hujan aja buat jaga-jaga. Karena kita baru start jalan itu sekitar pukul 16.30, otomatis udah pasti ketemu malam ya. Nah ini maghriban berhenti sebentar ya. Ini apa nih? Bisa-bisanya ada orang pipis. Karena kondisinya hujan, kita nggak sempat ngerekam waktu berhenti di pos 1. Nah ini tahu-tahu kita udah di pos 2. 18.25 di pos 3. Ini cuacanya kabut ya, dari rokok. Oh my god. Bukan kabut dari ini. Adek, mantap. Jadi sekarang kita berada di sini di pos 2 ya. Pos 2 itu 1906 mdpl. Ketiga itu 2.900, sekitar 4. Kayak mana sih menghitungnya? 9 kedua itu berarti 300 mdpl-an. Jadi dari 2 ke 3 itu 700. Loh. Daripada ribet dengan perpetaan, mending kita lanjut perjalanan ke pos 3 ya. Nah ini suasana waktu kita di jalan menuju ke pos 3. Kurang lebih 1,5 jam kita udah sampai di pos 3. Karena sudah kelelahan, akhirnya kita memutuskan membangun tenda di pos 3 di dekat mata air. Dan langsung beristirahat karena besoknya kita harus bangun pagi buat summit. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan summit kita berjalan dengan lancar. Walaupun masih pagi juga, bismillah, mudah-mudahan jalur aman. Sekarang jam 4:30, berdoa dulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Lalu cerah. Di ketinggian 2420 mdpl. Yeay! Hah? Maning bu. Maning bu. Wah. Ini suara kucing sendiri? Iya kan itu suara gema. Gema di gunung itu. Guys. Mantap bu. Pahlawu baik banget. Baik banget. Ada itu nunjukin jalan dia. Tunggu saya bu.
kenapa sih? Dan setelah melakukan trekking kurang lebih 2 jam, akhirnya kita sampai juga di pos 4 Penggik dengan ketinggian 2550 mdpl. Karena di shelter 4 itu ada tenda di dalam, maksudnya ada orang gitu ya. Jadi kita istirahatnya agak ke atas sedikit. Nah, dari sini itu view-nya Gunung Merapi Merbabu loh teman-teman. Ini cakep banget serius. Setelah beristirahat cukup, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan. Di sepanjang jalan menuju ke Bulak Peperangan itu kita dikasih view lautan awan loh, cakep banget. Pokoknya ini keren banget sih. Tepat pukul 7.40 kita sudah sampai di Sabana Bulak Peperangan.